Oke, baik, terima kasih. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa semua perguruan tinggi saat ini menjalankan tiga dharma. Perguruan tinggi yaitu dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, BP4M ini kalau di stage Jembatan Bulan kita kenal dengan BP4M, bidang pengembangan penelitian, penulisan ilmiah, dan pengabdian masyarakat. Nah, BP4M ini bertugas untuk menjalankan atau mengkoordinasikan terlaksananya kedua dharma perguruan tinggi, yaitu dharma penelitian dan dharma pengabdian masyarakat, seperti itu. Nah, kalau untuk di perguruan tinggi lain itu biasanya dikenal dengan LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nah, kalau di BP4M sendiri di STI Jembatan Bulan, selain kita menjalankan penelitian, kita juga mengembangkan bagaimana publikasi ilmiah, publikasi ilmiah dari hasil riset-riset dari mahasiswa maupun dari dosen, maupun dari teman-teman dosen dari perguruan tinggi yang lain. Nah, saat ini kita juga punya salah satu unit, namanya unit pengelolaan dan pengembangan jurnal ilmiah, atau kita kenal dengan PPJI. Nah, unit ini khusus kita bentuk untuk melakukan publikasi ilmiah terkait dengan hasil riset, baik itu riset dari dosen maupun riset dari mahasiswa, ataupun dari dosen-dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi lain yang ingin melakukan publikasi ilmiah. Karena kita tahu bahwa saat ini semua hasil penelitian tidak hanya berakhir sebagai pustaka, disimpan di perpustakaan, tapi minimal harus dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah. Nah, itu salah satu yang saat ini dikembangkan oleh STI Jembatan Bulan melalui unit pengelolaan jurnal ilmiah ini. Nah, selain itu, BP4M juga mengakomodir pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya dharma penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, untuk dosen maupun mahasiswa. Jadi semua dosen itu wajib menjalankan, siapapun dosen di perguruan tinggi manapun pasti wajib menjalankan itu dharma pengabdian masyarakat maupun dharma penelitian. Selain itu juga bagaimana pelaksanaan dharma pengabdian masyarakat dan penelitian ini di tingkat mahasiswa, seperti itu. Nah, itu salah satu tugas utama ya selalu yang saat ini dikerjakan oleh BP4M. Kira-kira gambarannya seperti itu terkait dengan BP4M di STI. Bapak tadi menyampaikan bahwa di setiap perguruan tinggi itu selalu mengadakan tridharma perguruan tinggi, dan untuk bidang BP4M kan menangani bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Seperti apa pelaksanaan dharma penelitian dan pengabdian masyarakat untuk dosen STI Jembatan Bulan di sini, Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi semua dosen di STI Jembatan Bulan itu wajib menjalankan dharma penelitian dan pengabdian masyarakat. Kalau dharma pendidikan itu sudah wajib ya, karena dosen wajib melakukan itu. Nah, untuk dharma penelitian dan pengabdian masyarakat ini juga wajib. Di STIJB wajib dilakukan oleh dosen, karena itu termuat dalam beban kerja dosen, jadi setiap semester harus dilaporkan. Nah, untuk dharma penelitian sendiri, kita di STI Jembatan Bulan setiap semester semua dosen wajib melakukan penelitian. Jadi kita sudah bagi penelitian itu bisa dilakukan secara individu, jadi oleh dosennya sendiri, ataupun secara kelompok. Kelompok itu bisa dosen berkolaborasi dengan sesama dosen yang memiliki bidang keilmuan yang sama, maupun dia berkolaborasi dengan mahasiswa. Selain itu juga dosen juga bisa berkolaborasi dengan dosen-dosen dari perguruan tinggi lain ataupun instansi-instansi tertentu jika masalah penelitian itu berkaitan dengan bidang-bidang di instansi-instansi tertentu. Nah, itu dosen bisa berkolaborasi. Yang jelas setiap semester dosen STIJB punya kewajiban menghasilkan penelitian, dan penelitian itu wajib diseminarkan. Selain diseminarkan, dosen juga penelitian dosen juga wajib dipublikasikan. Ya. Jadi dilakukan publikasi ilmiah. Nah, itulah saat ini kita di STIJB juga punya unit pengembangan jurnal ilmiah sendiri yang memang bertugas untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian, baik itu penelitian dosen maupun penelitian mahasiswa. Ya, jadi kalau di STIJB kita kenal dengan UPPJ. Jadi tugasnya itu dia mempublikasikan jurnal penelitian baik itu dari dosen maupun dari mahasiswa. Nah, untuk pengabdian masyarakat, kalau untuk pengabdian masyarakat, dosen juga setiap semester wajib menjalankan itu, menjalankan pengabdian masyarakat.
Nah, kegiatan pengabdian masyarakat ini menyesuaikan bidang keilmuan dari masing-masing dosen. Misalnya melakukan pelatihan penyusunan laporan keuangan, melakukan pelatihan bagaimana pelaporan pajak dan seterusnya. Nah, kebetulan kemarin ya, baru-baru ini kita juga melakukan PKM berupa bagaimana pembuatan jamban sehat untuk masyarakat Papua yang ada di Kaligiura ya. Di situ ada beberapa kampung yang memang kita melakukan PKM di situ, membuat jamban sehat, bagaimana melakukan sosialisasi pola hidup sehat dan sebagainya. Jadi intinya setiap semester semua dosen STIJB mempunyai kewajiban ini menjalankan dharma pengabdian masyarakat menyesuaikan bidang keilmuan masing-masing. Ya. Misalnya contohnya saya, betul bidang keilmuan saya di akuntansi, maka yang saya lakukan biasanya adalah melakukan sosialisasi atau pelatihan penyusunan laporan keuangan. Untuk dosen perpajakan, bagaimana penyusunan laporan pajak dan seterusnya. Nah itu gambaran mengenai pelaksanaan dharma penelitian maupun dharma pengabdian masyarakat oleh dosen STIJB 18. Ya, itulah tadi penyampaian dari Bapak Lumbin Kilatan bahwa setiap dosen STI Jambatan Bulan Timika itu wajib melaksanakan dharma penelitian dan dharma pengabdian masyarakat. Dharma penelitian, dosen itu bisa secara pribadi atau secara berkelompok, dan secara berkelompok itu bisa dilakukan dengan mahasiswa STI Jambatan Bulan ataupun dengan instansi-instansi pemerintah yang sesuai dengan bidang keilmuan di STI Jambatan Bulan. Terus juga jurnal-jurnal yang sudah diteliti tadi akan diseminarkan dan dipublikasikan melalui bidang UPPJII, unit untuk pempublikasian jurnal informasi dan ilmiah. Dan selanjutnya juga bahwa pengabdian masyarakat juga dilakukan oleh STIJB, dan salah satu yang sudah dilakukan adalah pembuatan jamban sehat yang dilaksanakan di Kaligiura di Timika, Papua. Nah, lanjut pada berikutnya, berbicara mengenai dharma penelitian dan pengabdian masyarakat, kita tahu kan bahwa mahasiswa STI Jambatan Bulan juga harus melaksanakannya. Nah, untuk dharma pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh STIJB itu Pak seperti apa? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi sudah saya jelaskan mengenai dharma pengabdian masyarakat dan penelitian yang dilakukan oleh dosen. Karena itu sudah menjadi kewajiban setiap dosen. Nah, bagaimana dengan mahasiswa? Mahasiswa STIJB, bagaimana pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa STI Jambatan Bulan? Sebenarnya di STIJB ini kan semua mahasiswa punya namanya komunitas ya, komunitas mahasiswa yang sesuai dengan hobi dan kesamaan hobi ya, jadi mereka membentuk komunitas. Nah, setiap komunitas mahasiswa sebenarnya mempunyai program pengabdian masyarakat karena mereka banyak melakukan kegiatan di luar ya, seperti pelatihan, mengajar dan lain sebagainya, kegiatan bakti sosial yang sebenarnya semua itu adalah bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat dari mahasiswa. Ya, jadi hampir semua komunitas yang ada di STIJB itu melaksanakan kegiatan PKM, tergantung dengan komunitasnya, jenis komunitasnya apa ya, gitu. Nah, misalnya komunitas berkaitan dengan masalah sosial, maka mereka sering melakukan itu bantuan sosial, terus ada juga melakukan pengajaran di sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bagian dari pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, itu melalui komunitas. Nah, sedangkan sesuai dengan kurikulum kita, untuk program studi 1 itu kan punya kewajiban melakukan PKM, yaitu biasa dikenal dengan KKN atau kuliah kerja nyata. Nah, itu mahasiswa kita tempatkan di kampung-kampung ataupun di kelurahan-kelurahan berdasarkan permasalahannya. Jadi mahasiswa kita berikan kesempatan untuk menganalisis masalah-masalah yang ada di masyarakat. Oke? Permasalahan mitranya seperti apa. Setelah mereka mengetahui ada permasalahan-permasalahan di masyarakat, mereka mengajukan solusinya seperti apa yang harus dilakukan. Nah, setelah itu baru kita menempatkan mereka dalam bentuk KKN selama 1 bulan di masyarakat untuk melaksanakan kegiatan PKM. Nah, namun perlu juga saya jelaskan saat ini bahwa kegiatan KKN nanti ya sudah dikasih pilihan ya untuk mahasiswa kita, mahasiswa S1, kita akan kasih pilihan dia bisa melakukan KKN atau melakukan magang atau praktek kerja lapangan. Kenapa? Karena kita menyesuaikan dengan program Merdeka Belajar yang sudah dicanangkan oleh kementerian. Nah, ini juga kemarin sudah sempat ya dijelaskan oleh Ketua Prodi dari Ekonomi Pembangunan bahwa nanti ke depan untuk KKN ya, untuk mahasiswa-mahasiswa yang KKN, termasuk juga untuk ini informasi untuk juga mahasiswa kita, bahwa ke depan mahasiswa sudah punya pilihan.
jadi dia tidak harus menjalankan KKN, tetapi dia bisa juga melakukan magang di perusahaan-perusahaan. Nah, sedangkan untuk D3, nah itu kita melakukan magang. Nah, magang ini juga tujuannya kan bagaimana menciptakan keahlian, membentuk keahlian dari mahasiswa supaya mereka siap kerja. Nah, untuk magang saat ini kita juga STJB punya beberapa perusahaan maupun instansi yang selama ini rutin kita penempatan mahasiswa magang. Namun begini, tidak semuanya harus dari skill. Nah, jadi mahasiswa bisa misalnya dia berkelompok 2 atau 3 orang, dia mau kerja di perusahaan ini, punya keinginan bekerja di perusahaan A. Nah, mereka bisa secara berkelompok mengajukan ke perusahaan tersebut. Bisa tidak saya magang di sini misalnya. Nah, jika perusahaan itu memberikan persetujuan, nanti kita akan tempatkan mereka di situ. Karena apa? Dengan harapan bahwa perusahaan yang mereka magang itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka mau bekerja di situ ke depannya. Nah, setidaknya pada saat proses magang, perusahaan tahu bagaimana kinerja mereka. Jadi sehingga ketika magang selesai, harapan kita mereka bisa ditahan atau tetap bekerja di situ. Nah, itu juga salah satu bagaimana mempersiapkan mahasiswa kita untuk terjun di dunia kerja. Nah, termasuk juga bagaimana daya serap dunia kerja terhadap lulusan kita. Nah, salah satu nanti ke depan akan kita lakukan seperti itu. Jadi kalau selama ini kan cuma D3. Nah, ke depan D1 juga akan dibuat seperti itu. Nah, itu terkait dengan PKN ya. Jadi selain yang sesuai dengan kurikulum yang sudah kita rencanakan di kurikulum, tapi PKN di luar itu sangat banyak dilakukan oleh mahasiswa sendiri melalui komunitas-komunitas mahasiswanya. Saya rasa seperti itu. Selanjutnya Pak, mengenai tadi kan Bapak sudah sampaikan mengenai dharma penelitian masyarakat. Sekarang yang poin ketiga pada tridharma perguruan tinggi itu dharma penelitian. Seperti apa Pak dharma penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa di Jembatan Bulan itu sendiri Pak? Oke, baik. Nah, jadi ini untuk penelitian mahasiswa itu melakukan penelitian hanya di tugas akhir, ya kan? Sebenarnya bukan seperti itu. Mahasiswa bisa melakukan penelitian selama dia menjadi mahasiswa. Jadi tidak harus tunggu skripsi dulu baru penelitian, tidak harus tunggu karirnya dulu baru penelitian. Nah, sebenarnya kan sebagai mahasiswa ketika dia melihat ada permasalahan di masyarakat, ada fenomena-fenomena yang terjadi, dia bisa melakukan penelitian. Nah, penelitian itu bisa dipublikasikan, bisa diseminarkan, karena sekarang kan banyak sekali pelaksanaan pertemuan-pertemuan ilmiah. Nah, itu bisa diikuti oleh mahasiswa. Jadi saya garis bahwa mahasiswa tidak hanya melakukan penelitian ketika menjalankan tugas akhir, menyusun skripsi dan lain sebagainya. Tapi penelitian itu bisa dilakukan kapan saja. Nah, itu terkait dengan penelitian. Nah, selain itu penelitian mahasiswa, ini kan kalau kita secara sesuai dengan kurikulum kita, setiap akhir semester sebelum mahasiswa ternyata lulus, dia wajib menulis tugas akhir. Kalau yang D1 kita kenal dengan skripsi, dia kita kenal dengan karyanya. Nah, itu sudah menjadi untuk kurikulum kita saat ini ya, itu wajib. Jadi mahasiswa belum bisa di yudisium ataupun di wisuda kalau dia belum melulusi tugas akhirnya, baik itu skripsi maupun karyanya. Namun ke depan kita sudah membuat program. Jadi tidak lagi melalui jalur skripsi atau karyanya. Untuk S1 ya, untuk S1 tidak lagi melalui jalur skripsi, tetapi bisa melalui jalur menulis laporan tugas akhir. Nah, kenapa? Karena gini, banyak mahasiswa yang menulis skripsi, namun ketika dia bekerja, dia menjadi wirausaha. Ya? Nah, kadang-kadang tugas akhirnya itu jauh dari ketika dia lulus, kan gitu. Kebutuhan dia ketika dia lulus. Nah, misalnya dia menjadi akademisi. Kalau dia menulis skripsi, ketika dia mau melakukan studi S2, dia kembali menjadi dosen kan hasil tulisan itu biasanya dia kembangkan lagi melalui riset-riset lebih lanjut. Nah, namun kalau misalnya dia menjadi wirausaha, nah kita sedang ke jalur melalui laporan tugas akhir. Jadi gini, di STJB kan kita punya mata kuliah kewirausahaan. Di kewirausahaan itu mahasiswa diajarkan berbagai konsep bagaimana membangun usaha, kan gitu. Nah, dari konsep-konsep itu dia bisa realisasikan, entah itu secara pribadi maupun secara kelompok. Nah, bagaimana realisasi dari program-program itu? Bagaimana realisasi dari ide-ide kewirausahaan yang sudah dipelajari? Dia bisa membuat usaha itu jalan, dievaluasi, pelaksananya seperti apa, lalu dibuat dalam bentuk sebuah laporan. Nah, itu bisa. Baik itu dilakukan secara pribadi maupun dilakukan secara kelompok. Nah, karena tujuan kita adalah bagaimana menghasilkan mahasiswa yang memang sudah
siap di luar. Nah tugas akhirnya harusnya mendukung bagaimana karir mereka nanti di luar kan gitu. Nah itu yang kita pikirkan, maka ke depan untuk mahasiswa kita untuk jalur skripsi bisa mahasiswa yang mau bikin skripsi atau melalui jalur skripsi silakan. Nah tapi kami menyarankan bahwa kalau untuk teman-teman nanti ke depan mau ke arah akademisi, sebaiknya menggunakan jalur skripsi karena ke depan pasti akan dikembangkan terus penelitiannya. Namun bagi mahasiswa yang punya rencana nanti menjadi entrepreneur, menjadi wirausaha, nah kami sarankan untuk sebaiknya melalui jalur laporan tugas akhir, karena dia bisa meng-create programnya, bagaimana menjalankan, bagaimana mengevaluasi, lalu ditaruhkan dalam sebuah laporan. Ini memang mahasiswa sudah siap untuk berwirausaha di luar, termasuk bisa dia menganalisis bagaimana prospek usahanya dan sebagainya kan gitu. Nah, itu yang mau kita kembangkan ke depan terkait dengan masalah penelitian mahasiswa seperti itu. Untuk selanjutnya, tadi kan Bapak berbicara mengenai tugas akhir yang dilakukan oleh mahasiswa di jabatan bulan. Prosedur dan syarat pengajuan tugas akhir untuk mahasiswa di jabatan bulan itu seperti apa? Oke, baik. Ini juga informasi ya untuk mahasiswa yang saat ini semester 4, semester 5, semester 6 ya. Jadi gini, mahasiswa pertama-tama dia mengajukan masalah pendidikan. Jadi ingat, ada beberapa kesalahan persepsi di mahasiswa saat ini adalah mereka ketika mengajukan proyek penelitian, dia mencari judul. Nah itu keliru sekali. Jadi sangat keliru jika mahasiswa itu mengajukan judul. Yang terjadi adalah dia cari di internet, judul-judul di internet, lalu dia ajukan. Ketika dia ACC malah dia tidak tahu mau buat apa, memulainya dari mana. Itu kesalahan fatal yang selalu dilakukan oleh mahasiswa. Nah kalau kita di STILJB sesuai dengan panduan kita, mahasiswa wajib mengajukan 2 masalah penelitian. Okay? Saya ingatkan masalah penelitian, bukan judul. Okay? Nah, kenapa masalah penelitian? Karena itulah fenomenanya. Karena kita tahu bahwa sebuah penelitian itu dilakukan karena ada fenomena, ada masalah yang terjadi di luar. Nah maka mahasiswa kita sarankan untuk mengajukan masalah penelitian atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah dari masalah penelitian itu kita melihat ini nanti bisa menjadi judulnya seperti itu, kan gitu. Jadi masalah yang ada bisa kita create judulnya. Jadi dia tidak harus mengajukan judul, tapi oke ada masalah seperti ini, saya mau penelitian. Nanti Bapak Ibu dosen bisa meng-create, oh ini judulnya seperti ini, sesuai dengan permasalahan yang ada. Nah, setelah masalahnya itu diajukan, nanti akan dirapatkan oleh tim penentuan, bagaimana tim seleksi penelitian mahasiswa, lalu diputuskan, oke kalau judulnya itu sesuai, atau masalah yang dikreat itu sesuai dengan bidang keilmuan kita, ada kebaruan di situ dan lain sebagainya, maka akan disetujui atau ditolak kan gitu. Nah setelah misalnya kalau judulnya itu disetujui, maka mahasiswa bisa melanjutkan ke tahap penyusunan proposal. Nah seperti itu. Nah untuk D3 syaratnya adalah dia harus sudah menempuh minimal 80 SKS. Nah kalau di D3 berarti dia mengajukan judul penelitian minimal di semester 4. Nah, di semester 4 dia sudah boleh mengajukan judul penelitian karena dia sudah menempuh mata kuliah metode penelitian. Namun dia bisa maju ujian proposal nanti di semester 5 karena dia harus melulusi dulu minimal 80 SKS. Nah untuk S1 di semester 6 atau semester 5 dia sudah bisa mengajukan judul penelitian. Nanti di semester 6 dia sudah bisa ujian proposal seperti itu. Nah kalau misalnya proposal penelitian sudah ada judulnya, proposal penelitiannya sudah diseminarkan, maka dia masuk ke tahap bagaimana ujian tahap akhir. Setelah ujian tahap akhir baru melakukan perbaikan ya. Jadi ujian tahap akhir dilakukan, tentunya ada perbaikan-perbaikan. Nah, setelah itu semua selesai baru dia bisa diujian. Jadi ke depan mahasiswa ketika sudah selesai ujian tahap akhir, jangan Anda berpikir bahwa oh sudah selesai, sudah di yudisium, tidak. Mahasiswa di yudisium ketika dia sudah menyelesaikan semua perbaikan. Oke, jadi setelah ujian skripsi nih atau karyanya kan pasti ada perbaikan. Nah, setelah sudah ada perbaikan dilakukan, baru dia boleh di yudisium dan dinyatakan lulus dari STILJB
yang boleh memakai gelar sarjana ekonom maupun ahli media yang diberikan oleh STJB. Nah, selain itu perlu juga saya sampaikan kepada mahasiswa maupun calon-calon mahasiswa baru bahwa ketika ujian proposal dilakukan, nah mahasiswa kita kasih waktu 2 minggu. Ketika 2 minggu dia tidak melakukan revisi proposal, maka secara otomatis dia dinyatakan tidak lulus. Sekalipun bisa pada saat ujian proposal sudah dinyatakan lulus. Tapi kalau dia tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu yang sudah tidak tentukan, maka dia secara otomatis dinyatakan tidak lulus dan wajib melakukan ujian proposal ulang. Nah, itu terkait dengan prosedur dan bagaimana pelaksanaan ujian penelitian ya, termasuk ujian tugas akhir ya. Mulai dari tahap pengajuan masalah penelitian sampai dengan ujian. Sebelum kita lanjut nih, ini ada pertanyaan Pak dari Pak Saudara Rahmat. Karena ada isu di koran mengatakan bahwa ada peserta wisuda STJB yang belum lulus, itu bisa tolong diberikan klarifikasinya Pak masalah itu. Jadi gini, kalau saya tidak salah itu mengatakan bahwa adanya mahasiswa yang wisuda tapi belum ujian skripsi. Nah, jadi gini, banyak masyarakat yang kurang paham bahwa mereka berpikir bahwa skripsi itu sebuah kewajiban untuk mahasiswa itu lulus. Nah, tergantung dari setiap kampus, tergantung dari kurikulum yang dibentuk. Ada kampus yang tidak ada skripsinya. Jadi mahasiswa yang mahasiswa akhir dia bisa menggantikan dengan mata kuliah. Nah, kita di STJB tidak semua mahasiswa itu menulis skripsi, karena memang kita punya 2 prodi. Prodi D3 itu dia menulis karya ilmiah, kan gitu. Nah, dan tidak ada mahasiswa yang diwisuda kalau dia tidak lulus tugas akhir. Kenapa? Karena semua mahasiswa yang diwisuda itu diverifikasi kembali oleh LLDikti. Kita kirim dulu ke LLDikti. LLDikti memverifikasi apakah mahasiswa ini sudah layak diwisuda atau belum. Apakah secara administratif semuanya sudah selesai atau belum, kan gitu. Nah, sehingga untuk isu-isu seperti itu saya rasa tidak usah lagi kita tanggapi karena satu, kurang paham mengenai dunia perguruan tinggi. Seperti saya bilang tadi, tidak semua perguruan tinggi meluluskan mahasiswanya melalui jalur skripsi, tergantung kurikulumnya. Yang kedua, kalau dia paham bahwa setiap mahasiswa yang mau diwisuda itu harus diverifikasi oleh LLDikti dulu, baru boleh dilakukan wisuda. Nah, yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat, masyarakat bisa kok mengecek semua database mahasiswa STJB yang sudah lulus. Ya, silakan dicek di halaman Forlabdikti. Itu boleh diakses umum. Jadi misalnya kalau mahasiswa ataupun masyarakat atau orang tua yang memastikan anakku ini benar-benar kuliah atau tidak, atau ini lulus benar atau tidak, silakan bisa ngecek di Forlabdikti. Semua laporan tertera di situ. Statusnya dia bagaimana, sudah selesai semua mata kuliah kan kelihatan di situ. Nah, kalau misalnya ini masyarakat tahu ya. Nah, ini sekaligus edukasi untuk masyarakat, termasuk orang tua juga. Jadi misalnya banyak kasus ya, orang tua mahasiswa, anaknya kuliah, setiap bulan dikirimkan uang, tapi anaknya kok tidak wisuda. Nah, orang tua bisa mengecek di situ di Forlabdikti bagaimana pelaporan, karena setiap tahun perguruan tinggi setiap semester ya melakukan pelaporan. Nah, ini perlu dicatat bahwa ini bisa dilihat dari kinerja perguruan tingginya. Coba orang tua yang anaknya kuliah di luar, termasuk kuliah di sini, silakan cek setiap semester, pastikan anak Anda semua mata kuliahnya terupdate di Forlabdikti. Jangan sampai mahasiswanya sudah kuliah lama, sudah bertahun-tahun kuliah, ternyata tidak dilaporkan. Ini banyak kasus ya, banyak kasus yang terjadi. Nah, kita lihat kemarin banyak kasus perguruan tinggi yang kena sanksi gara-gara pelaporan seperti itu. Nah, ini juga perlu saya sampaikan pada masyarakat sebagai edukasi untuk masyarakat ya. Nah, termasuk tadi masalah terkait dengan pertanyaan tadi ya. Itu menurut saya karena kurang pahamnya isu-isu seperti itu, karena dilempar seperti itu karena memang banyak kurang paham tentang dunia perguruan tinggi. Nah, sehingga tidak tahu kalau di pemikiran mereka bahwa mahasiswa mau lulus itu harus tulis skripsi. Nah, sekali lagi saya tekankan tergantung dari kurikulumnya. Nah, untuk di STJB, kurikulum STJB wajib. Untuk S1 wajib lulus skripsi, dan untuk D3 wajib lulus karya ilmiah.
Oke? Jadi tidak semua skripsi ya, tergantung prodinya. Untuk prodi D3 dia lulus karya ilmiah. Saya rasa itu untuk masalah pertanyaan tadi ya. Itulah tadi penyampaian bahwa mengenai isu-isu yang tadi ditanyakan sama Pak Rahmat, bahwa itu adalah isunya tidak benar seperti itu ya Pak ya. Bahwa dan untuk itu juga orang tua yang anaknya kuliah di STI Jambatan Bulan untuk melihat kinerja pendidikan anaknya itu bisa dicek di forlabdikti.go.id ya, seperti itu ya setiap Pak. semester kita laporkan. Ya. Jadi sangat apa ya, untuk era sekarang sangat gampang sebenarnya untuk melakukan pengecekan seperti itu. Termasuk juga instansi pemerintahan. Ketika mahasiswa setia datang bawa ijazah melamar kerja, cek aja di forlabdikti statusnya bagaimana. Apakah dia sudah selesai kuliah atau belum? Bagaimana mata kuliahnya, nilainya, semuanya kelihatan di situ. Jadi untuk di era digital sekarang ini itu sangat lucu kalau ada isu-isu seperti itu ya, karena sangat gampang untuk dicek di era seperti sekarang ini. Oke, saya rasa itu. Oke, terima kasih Pak. Itulah tadi penyampaian atau informasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Penyelesaian Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat, Bapak Undinus Gelatan, mengenai pertanyaan dari Saudara Rahmat ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Saudara Tian. Selamat pagi Bapak. Mengenai penelitian tadi, penjelasan dari Bapak bahwa mahasiswa harus mengajukan masalah penelitian minimal 2 masalah penelitian. Kemudian akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya apabila disetujui. Kira-kira pertimbangan seperti apa Pak agar masalah penelitiannya bisa disetujui? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi gini, sesuai dengan kurikulum kita, sebenarnya mahasiswa, kurikulum kita itu sudah di-set, sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga satu, masalah penelitian diajukan mahasiswa sebisa mungkin jangan ditolak. Yang kedua, sebisa mungkin di semester kalau untuk di D3 di semester 3, untuk S1 di semester 4 dan semester 5. Nah, sebisa mungkin tugas akhir mahasiswa itu sudah di-create di semester bawah. Untuk D3, kita ada mata kuliah metode penelitian. Nah, di situ kan mereka dilatih untuk menulis proposal penelitian. Nah, sebenarnya di semester 3, mereka disuruh mencari ide penelitian, masalah-masalah penelitian. Nah, kalau dia pada saat mencari masalah penelitian sudah didiskusikan dengan dosen dan lain sebagainya, maka apa yang dia sudah ajukan di mata kuliah tersebut itu sudah pasti diterima. Saya mengambil datanya bagaimana. Jadi gitu. Jadi sebenarnya kunci utama itu bagaimana masalahnya, lalu bagaimana Anda membuat sebuah latar belakang, alasan penelitian seperti apa. Nah, sebenarnya kalau di latar belakang sudah selesai, jawaban untuk bab selanjutnya itu sudah ada. Jadi gitu. Masalahnya seperti ini, maka untuk menjawab masalahnya saya butuh teori seperti ini. Arahnya kemana? Saya tahu teorinya seperti ini. Alat analisisnya nanti bagaimana? Kan gitu. Nah, sebenarnya itulah kenapa kita selalu menekankan ajukanlah masalah fenomena seperti apa. Karena ketika fenomenanya itu data, dia sudah punya gambaran. Untuk bab-bab selanjutnya sudah ada. Nah, terkadang mahasiswa juga kadang-kadang seperti tadi hanya mencari judul, lalu yang jadi masalah adalah pada saat mau nyusun latar belakang kita tahu mau mulai dari mana, atau ketika kita tanya apa yang menjadi masalah penelitiannya, tidak tahu. Nah, itu juga ini sebagai edukasi ya untuk teman-teman mahasiswa maupun calon-calon mahasiswa, baik yang nanti masuk di STIA maupun di perguruan tinggi lain. Itu adalah bagaimana Anda mencari ide penelitian. Jangan hanya terpaku untuk judul penelitian, tapi carilah masalah-masalah yang relevan dengan bidang keilmuan Anda sehingga Anda tidak kesulitan ketika melakukan penyusunan tidak ada. Selesai. Selanjutnya ini Pak, berbicara mengenai pengajuan judul. Kita tahu kan Pak, sekarang di era digital sekarang ini, mahasiswa bisa saja mengakses dari internet atau copy paste masalah-masalah untuk penelitiannya mereka. Cara apa yang dilakukan STIJP untuk menghindari agar tidak adanya plagiasi dalam penyusunan tugas akhir dari mahasiswa tersebut Pak, atau dari penelitian masalah tersebut Pak? Oke, baik. Jadi gini, masalah plagiasi ini kan sudah selesai. Memang masalah di dunia akademik salah satunya plagiasi ya. Mahasiswa meng-copy paste hasil penelitian orang lain, lalu dijadikan sebagai penelitiannya. Atau dia mengambil ide penelitian, atau mengambil tulisan-tulisan orang lain tanpa mencontohnya sendiri.
Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, kita di STJB punya ada aplikasi khusus. Kita sudah bekerja sama dengan pihak ketiga bagaimana untuk mengecek plagiasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi saat ini saya sampaikan kepada mahasiswa STJB bahwa semua tugas akhir mereka dari sumber manapun Anda kutip di internet akan ketahuan, di BPNPTN akan ketahuan, termasuk juga sumber-sumber dari website bahasa asing. Oke? Jadi bukan website yang menggunakan bahasa Indonesia ya, tapi bahasa asing pun akan ketahuan. Nah, itu sehingga sangat gampang ya. Jadi pengalaman ya teman-teman yang sekarang ini mau maju proposal, itu ada sampai 7-8 kali mengecek baru bisa lolos plagiasi. Nah, untuk sekarang kami masih menggunakan standar 30% tingkat kemiripan. Tetapi untuk ke depan akan turun sampai di bawah 20%. Jadi ini juga menjadi tantangan untuk mahasiswa ya saat ini belum mengajukan judul. Bahkan kemarin sharing saja, kemarin ada banyak juga mahasiswa yang bertanya, Pak, ini kenapa jadi begini? Kami sudah tanya ke senior, mereka tidak pernah seperti itu. Nah, jadi untuk saat ini kita sudah untuk semester ini ya, mulai sekarang kita sudah menerapkan itu. Jadi semua tugas akhir mahasiswa akan kita lakukan pengecekan plagiasi melalui sistem. Jadi dari manapun kamu copy paste akan ketahuan dan pasti tidak bisa diizinkan untuk maju ujian proposal. Karena syarat untuk ujian proposal harus lolos plagiasi cek. Jadi seperti itu. Jadi untuk mahasiswa tadi kalau idenya itu benar-benar dari dia akan dengan sangat gampang mengcreate latar belakangnya seperti apa, nanti apa teori-teori pendukungnya seperti apa. Tapi kalau menghasil copy paste, Anda sendiri mempersulit diri untuk tidak bisa maju proposal karena sekarang sudah sangat ketat kita melakukan pengecekan itu. Seperti itu. Berkaitan dengan penelitian tadi Bapak sampaikan bahwa adanya pengecekan plagiasi pada saat mahasiswa tersebut mengajukan masalah ya seperti itu. Maju ujian. Ini kan ya berbicara mengenai penelitian, apakah itu hanya untuk berlaku untuk mahasiswa STJB ataukah berlaku untuk dosen juga? Karena kan kita tahu seperti ini bahwa dosen setia jambatan Bulan Timika itu juga melakukan penelitian seperti itu Pak untuk diseminarkan dan dipublikasikan. Jadi sistem itu kita gunakan untuk mengecek semua penelitian. Oke? Jadi bukan cuma mahasiswa, semua penelitian dosen. Jadi untuk dosen juga sama. Ketika mengajukan penelitian, dia kan mengajukan proposal penelitian, lalu hasil penelitian. Sebelum penelitian itu diseminarkan dan dipublikasikan, dia harus lolos dulu. Kita melakukan plagiasi cek dulu. Kalau penelitian itu sudah benar-benar bebas lolos dari plagiasi cek, baru silakan dibukukan, dipublikasikan dan diseminarkan. Jadi bukan cuma untuk mahasiswa ini, yang jelas semua hasil penelitian. Entah itu penelitian dosen maupun penelitian mahasiswa. Saya rasa untuk standarnya sendiri apakah sama untuk mahasiswa dengan dosen yaitu 30% Pak atau memang ada perbedaan untuk standar dari dosen dengan mahasiswa? Jadi kita di STJB kita punya standar penelitian. Nah, standar penelitian itu berlaku untuk semua. Ya, tidak bisa untuk dosen sendiri standarnya, untuk mahasiswa sendiri standarnya. Nah, kita punya namanya standar mutu. Standar mutu, baik itu sesuai dengan standar nasional maupun standar tambahan di STJB 2. Nah, kalau mungkin teman-teman melihat di perguruan tinggi lain, mungkin ada yang standar untuk plagiasi cek sudah di bawah 20%. Nah, karena kita di STJB baru kita menerapkan di sisi dan mahasiswa kita sangat kesulitan ya untuk menyesuaikan itu. Jadi memang ini karena di awal ya, maka untuk saat ini kita menggunakan standar 30% tingkat kemiripannya. Namun ke depan akan secara bertahap kita turunkan sampai di bawah 20%. Saya rasa ya. Jadi untuk saya tekan kembali untuk semua penelitian ya, dan standarnya sama, baik itu dosen maupun mahasiswa sama standar. Selanjutnya ini Pak, ini kan kita tahu kan bahwa mahasiswa ini terkadang takut Pak dengan tugas akhir, sampai mereka takut tugas akhir itu seperti ini, saya pusing karena ini, sampai terkadang ada yang mahasiswa sudah mengajukan judul sampai ditolak beberapa kali ditolak, ya, sampai stres. Nah, apakah memang semenakutkan itu Pak untuk pengajuan masalah
untuk tugas akhir dari mahasiswa setiap jambatan bulan ini Pak. Oke. Jadi kalau kita bicara tugas akhir, bicara skripsi, itu biasanya jadi dilema untuk mahasiswa tugas akhir. Hampir semua mahasiswa yang semester akhir pasti stres dengan skripsi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya gini, kalau saya sering mengatakan kepada mahasiswa gini, untuk lulus dari studi itu gampang. Kalau Anda mengikuti sesuai dengan pedoman akademik yang ada, sesuai dengan kurikulum yang sudah kita buat, itu sangat gampang. Tetapi Anda akan merasa betapa susahnya lulus dari studi jika Anda tidak ikuti pedoman akademik yang sudah kita buat. Kenapa? Karena gini, untuk tugas akhir, kurikulum kita sudah di-create sedemikian rupa, mahasiswa di 3, harusnya di semester 5 itu dia sudah selesai. Dia sudah bisa selesai menyusun karya ilmiahnya di semester 5. Sehingga semester 6 dia tinggal ujian. Kenapa? Karena gini, untuk dia bisa dilakukan untuk D3 ya. Iya. Untuk D3, di semester 3, dia sudah membuat namanya, menempuh mata kuliah metode penelitian. Nah, di metode penelitian itu, dia sudah ditugaskan untuk mencari ide penelitian. Dan di situ dia diajarkan bagaimana menyusun proposal. Artinya kalau dia benar-benar mengerjakan itu, maka di semester 3 proposal penelitian dia sudah selesai. Dan pasti pada saat diajukan pasti itu yang akan diterima, karena sudah diseleksi. Jadi di tahap dia mengambil mata kuliah metode penelitian, sebenarnya di situ sudah diseleksi semua ide penelitiannya dia. Nah, maka dia sudah selesai proposal. Di semester 4 dia tinggal mengajukan ide penelitian tersebut, lalu semester 5 dia tinggal ujian proposal. Nah, di semester 5 kita ada namanya mata kuliah analisis laporan keuangan. Dan sebenarnya di mata kuliah itu salah satu fokus kita adalah menganalisis hasil penelitian mereka. Jadi sebenarnya di semester 5 mahasiswa D3 sudah bisa mengumpulkan data penelitian dan dianalisis. Bahkan di mata kuliah analisis laporan keuangan nanti kita sudah bisa melakukan simulasi ujian. Jadi untuk di mata kuliah itu salah satu penilaian bagaimana kita melatih mahasiswa untuk seminar proposal dan sebagainya, seminar ujian. Nah, jadi kalau dia benar-benar mengerjakan itu, maka di semester 5 hasil penelitian dia sudah keluar. Akhirnya semester 6 dia tinggal ujian. Kalau dia benar-benar mengikuti apa yang sudah kita buat, nah, sesuai dengan panduan akademik dan mata kuliah yang sudah kita rancang. Nah, maka sangat gampang menurut saya, karena di semester 5 dia sudah selesai karyanya, semester 6 tinggal ujian. Itu sangat gampang untuk lulus. Nah, demikian juga S1 di semester 4 ini dia sudah menempuh mata kuliah metode penelitian. Sama konsepnya, di situ dia dilatih disuruh mencari ide penelitian dan dilatih untuk menulis proposal penelitian. Nah, kalau dia benar-benar lakukan sama kasusnya seperti tadi. Nah, di semester 5 dia ada mata kuliah ekonometrika. Di situ dia sudah disuruh untuk bagaimana mengambil data penelitian, mengolah data dan seterusnya. Nah, kalau itu benar-benar dia jalankan di semester 5 sebenarnya skripsinya itu sudah mau selesai kan gitu. Nah, nanti di semester 6 tinggal diajukan, dia ujian proposal. Semester 7 dia sudah bisa ujian skripsi. Artinya dia bisa selesai 3,5 tahun. Tepat waktu ya Pak. 3,5 tahun. Nah, itu bagi mahasiswa yang benar-benar mengikuti apa yang sudah kita rancang, kurikulum yang sudah kita rancang, mata kuliah yang sudah kita buat. Nah, maka betapa gampangnya, betapa mudahnya dia menyelesaikan tugas akhir. Tapi kalau yang melenceng dari situ, karena gini, ada mahasiswa yang mengerjakan tugas itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Yang penting dibuat dulu, nanti untuk tugas akhir dia pikir lagi yang lain. Nah, itu sama aja dia mempersulit diri sendiri. Makanya kadang-kadang ada yang mahasiswa yang harus judulnya diajukan, ditolak lagi, diajukan, ditolak lagi. Pada saat ujian skripsi pun tidak lulus, kan gitu. Harus ujian ulang dan lain sebagainya. Karena memang dia tidak menguasai. Kalau dia benar-benar mengerjakan apa yang sudah dibuat sesuai dengan kurikulum kita, benar-benar dia punya waktu yang sangat panjang untuk mempersiapkan diri. Sehingga buat dia tugas akhir itu adalah sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi sampai saat ini, setahu saya ya, sepengalaman saya banyak tugas akhir ini masih menjadi hal yang sangat menakutkan buat mahasiswa. Kalau ujian saja, waduh ini bagaimana? Tapi memang itu yang harus dilakukan. Tapi kalau sesuai dengan kurikulum kita, saya sampaikan tadi bahwa mahasiswa bisa dengan mudah menyelesaikan tugas akhir apabila dia benar-benar mengikuti apa yang sudah kita rancang di kurikulum melalui mata kuliah yang sudah kita siapkan. Saya rasa seperti itu.
Jadi untuk mahasiswa ataupun calon pendaftar yang nantinya akan melaksanakan ujian tugas akhir, skripsi itu atau karya ilmiah itu bukanlah hal yang menakutkan. Tentunya ada beberapa cara yang harus dilakukan seperti tadi yang disampaikan oleh narasumber kita, yang yaitu salah satunya mengikuti pedoman akademik atau kurikulum yang ada di setiap angkatan bulan. Itu tipsnya untuk biar cepat selesai ya Pak. Nah, tadi kan Pak disampaikan bahwa ada unit di mana mahasiswa itu bisa mempublikasikan karya ilmiahnya, dan yaitu nama unitnya UPPJI. Nah, situ kan baik itu penelitian dari mahasiswa ataupun dosen kan dipublikasikan di unit tersebut Pak, UPPJI. Apakah memang bisa diambil situ untuk referensi dari mahasiswa tersebut untuk menyusun tugas akhirnya dari unit tersebut, dari publikasi ini yang dilakukan oleh unit UPPJI tersebut Pak? Betul. Jadi gini, seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi ada kita ini penjualan jurnal ilmiah dan informasi. Jadi semua informasi di STJB dikelola, termasuk publikasi ilmiah, termasuk semua website di STJB, semua media sosial STJB itu dikelola di situ, di UPPJI. Nah, untuk referensi tadi ya, sekadar referensi kan sudah bisa kita pungkiri bahwa sekarang sangat gampang ya mengakses referensi melalui internet, termasuk juga melalui e-book, terus publikasi melalui jurnal ilmiah. Nah, salah satu referensi yang kita rekomendasikan ya itu e-book dan jurnal ilmiah. Nah, jurnal STJB yang dikelola UPPJI itu termasuk kategori jurnal ilmiah. Jadi teman-teman bisa mengambil referensi dari situ. Mengambil referensi dari situ bisa. Tapi ingat, jangan masalah copy paste. Sekali lagi jangan masalah copy paste. Karena ketika plagiasi cek, semuanya kelihatan. Karena ada porsi yang kita kasih. Jadi bisa penelitian sudah dipublikasikan di UPPJI, di jurnal kita. Nah itu juga bisa diambil. Nah sekali lagi saya juga memberikan informasi ya kepada masyarakat maupun rekan-rekan dosen ataupun mahasiswa di perguruan tinggi lain bahwa untuk di Papua, di wilayah Papua ya, maupun di luar Papua, bahwa kita di STJB saat ini punya 2 jurnal yang dikelola oleh UPPJI, baik itu yaitu jurnal OLED, Utility Learning Text, dan jurnal kritis kebijakan riset dan inovasi. Nah yang bisa dijadikan media untuk publikasi ilmiah. Jadi bisa teman-teman yang punya penelitian bingung mau publikasi di mana, nah, bisa dipublikasikan di jurnal kita, jurnal ST. Bahkan ke depan kita lagi mempersiapkan 2 jurnal lagi karena kita kelola di UPPJI. Jadi ke depan ST juga akan punya 4 jurnal ilmiah yang kita siapkan untuk melakukan publikasi ilmiah, baik itu penelitian mahasiswa maupun dosen kita, ataupun penelitian dari mahasiswa dan dosen-dosen dari perguruan tinggi lain. Nah, itu bisa nanti mereka bisa komen di YouTube-nya kita, YouTube-nya STJB, atau bisa ke media sosialnya, media sosial STJB, karena semua itu dikelola oleh UPPJI. Jadi bisa teman-teman ada yang berminat untuk melakukan publikasi hasil penelitiannya bisa kirim pesan ke melalui Instagram atau bisa komen langsung di YouTube-nya STJB. Nanti akan dikelola oleh teman-teman dari UPPJI. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Fian. Sekali lagi Pak, saya ingin bertanya mengenai tugas akhir. Tadi Bapak jelaskan bahwa skripsi untuk prodi S1 dan karya ilmiah untuk prodi D3. Keduanya sama adalah tugas akhir. Perbedaan antara skripsi dan karya ilmiah apa itu saja Pak? Bisa dijelaskan Pak, perbedaan dari karya ilmiah dan skripsi tersebut. Jadi tugas akhir ini kan kita menyesuaikan dengan bidang kalian masing-masing. Nah untuk D3, karena mereka adalah dipersiapkan untuk siap kerja. Dan kita untuk di D3 ini kan program studi yang memang kita lakukan untuk menghasilkan mahasiswa yang siap kerja. Sehingga di karya ilmiahnya mereka ada beberapa perbedaan yang kita lihat dengan skripsi. Nah di karya ilmiahnya D3 itu ada kita sebenarnya fokus bagaimana penelitian deskriptif. Jadi bagaimana mereka menemukan angka. Contoh, bagaimana kinerja keuangan di perusahaan A, gitu. Nah itu kecenderungan untuk di D3 ya. Jadi dia dituntut untuk bagaimana menemukan angka, bagaimana melihat sebuah fenomena yang ada, kenapa ya? Apa yang terjadi kan gitu. Nah itu D3 fokusnya. Jadi terkait dengan
itu karya ilmiah. Jadi ada sedikit perbedaan dan dia fokus ke penelitian yang sifatnya deskriptif untuk D3 karena memang mereka dipersiapkan untuk siap kerja dan memang dia keilmuannya adalah keilmuan dari D3 ini kan dia siap bagaimana dibentuk untuk begitu di lapangan lalu siap kerja. Maka kita dukung dengan karya ilmiah. Jadi gini, misalnya karya ilmiah kita di D3, bagaimana penyusunan laporan keuangan di sebuah perusahaan, bagaimana laporan pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, bagaimana kinerja keuangan di sebuah perusahaan. Nah, semua itu akan jika mahasiswa itu melakukan dengan baik di karya ilmiahnya, maka dia siap ketika di dunia kerja disuruh menyusun laporan keuangan sudah siap. Kan itu yang mau kita latih. Disuruh membuat pajak dia sudah siap karena dia sudah benar-benar dibentuk melalui tugas akhirnya. Nah, sedangkan untuk deskripsi ada beberapa sistem kita yang ingin berbeda, yaitu bagaimana metode penulisan yang digunakan. Karena deskripsi ini kan sifatnya analitis, ya. Dia melihat bagaimana pengaruh ini terhadap ini, ya. Kenapa yang bisa terjadi seperti itu, kan gitu. Jadi memang lebih sifatnya analitis. Dia mau benar-benar analisisnya tingkat analisisnya lebih tinggi dibandingkan dengan di karya ilmiah. Karena dia melihat misalnya sebuah fenomena, bagaimana pengaruh A terhadap B, kan gitu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, harus dianalisis lebih mendalam. Jadi ada beberapa metode penelitian yang memang di D3 atau di karya ilmiah itu berbeda dengan deskripsi. Karena deskripsi sifatnya sangat analitis. Nah, sedangkan di karya ilmiah tuntutan utama ya bagaimana dia menemukan angka. Sehingga bagi penelitian di karya ilmiah itu punya kecenderungan menggunakan penelitian deskripsi. Bagaimana ada sebuah fenomena, lalu kenapa bisa bagaimana menemukan angka dari fenomena tersebut. Seperti saya kasih contoh tadi bahwa bagaimana penyusunan laporan keuangan di sebuah perusahaan. Apakah sesuai tidak dengan standar akuntansi? Nah, kalau tidak sesuai, bagaimana supaya sesuai? Disusunlah sama mahasiswanya, gitu. Nah, itu kecenderungan di karya ilmiah. Ya. Sedangkan skripsi tadi lebih sifatnya analitis. Jadi analisisnya lebih banyak. Saya rasa itu. Jadi perbedaannya tadi tugas akhir di STIA, ya. Khusus untuk karya ilmiahnya D3 dan skripsinya di S1. Pada saat mahasiswa sudah disetujui judulnya ini, Pak. Nah, itu proses seperti apa proses pembimbingan yang dilakukan oleh ST Jambatan Bulan Timika terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan pembimbingan tugas akhir ini, Pak? Oke, baik. Jadi gini, untuk mahasiswa yang sudah disetujui ide penelitiannya, tentunya dia akan mendapatkan dosen pembimbing. Kita punya di STJB, mungkin di perguruan tinggi lain ada yang dua dosen pembimbing. Kalau untuk di STJB kita setiap mahasiswa kita berikan satu dosen pembimbing yang bertanggung jawab membimbing mahasiswa mulai dari proses setelah proses pengajuan penelitian, mulai dari proses penyusunan proposal sampai mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Nah, itu dia setiap mahasiswa kita berikan satu dosen sebagai penanggung jawab. Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam proses pembimbingan mahasiswa hanya boleh membimbing di satu dosen pembimbing yang sudah ditunjuk? Ya, apakah bisa ke dosen lain? Nah, ini juga kadang-kadang mahasiswa juga kalau dia sudah dikasih dosen pembimbing, dia hanya fokus ke membimbing di dosen pembimbing tersebut. Nah, untuk di kita di STIJ itu sangat terbuka, ya. Ini semua dosen sangat terbuka untuk membimbing mahasiswa. Jadi misalnya contoh saya, tidak harus mahasiswa saya, bimbingan saya yang harus saya bimbing. Mahasiswa dari teman-teman dosen yang lain yang mau membimbing saya juga bisa. Jadi dia boleh bertanya kepada semua dosen. Semua dosen STIJB. Ya, jadi ya, siapapun dosen yang ada di STIJB, mahasiswa kita boleh membimbing kok. Boleh membimbing ke semua dosen. Namun perlu dicatat bahwa keputusan terkait dengan hasil bimbingan itu hanya di tangan dosen pembimbing. Jadi kita dosen-dosen yang lain hanya memberikan masukan, ya. Jadi memberikan masukan terkait dengan penelitiannya mahasiswa. Harusnya seperti ini, komputernya seperti ini. Tapi apakah itu harus diikuti? Tergantung pertimbangan dari dosen pembimbing. Jadi selama proses pembimbingan, keputusan terkait dengan tugas akhirnya, hasil penulisannya itu di tangan dosen pembimbing.
Jadi dosen pembimbing yang memutuskan. Tetapi dosen-dosen lain boleh memberikan masukan. Nanti mahasiswa boleh membimbing bertanya ke semua dosen. Namun itu hanya sifatnya adalah menambah pengetahuan mahasiswa terkait dengan ide penelitiannya dia. Namun keputusan selalu di dosen pembimbingnya. Nah, setelah dia melewati proses ujian, karena setelah dia membimbing dia akan mengikuti ujian. Nah, setelah dia melewati proses ujian, semua keputusan yang diputuskan oleh penguji, apa yang diputuskan dalam sidang itu yang harus diikuti oleh dosen pembimbing. Jadi ada kondisi ya. Selama proses membimbing, mahasiswa boleh membimbing ke siapa saja. Tetapi keputusannya ada di dosen pembimbing. Jadi dosen yang lain kita mengikuti apa yang menjadi masukan dari dosen lain. Dosen lain hanya memberikan masukan, nanti keputusannya ada di tangan dosen pembimbing.